Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Andriana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tugas A bagian poin 3, pertanyaan pematik pertama. Bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Bagian pertama terkait masalah cara kerja otak manusia, di mana diketahui bahwa otak manusia itu sesungguhnya masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yaitu otak luhur, otak mamalia, otak primata, dan juga otak reptil atau batang otak. Hal inilah kemudian menjadikan sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya terkait masalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan pertama terkait masalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini terkait dengan feeling dan perasaan manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan terkait masalah segala bentuk pencapaian manusia. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kelima, kebutuhan kesenangan. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu 1. Wiraga, usia 0-8 tahun, yaitu masa di mana anak memiliki kecenderungan perkembangan yang berkaitan dengan raga atau tubuhnya, di mana dalam hal ini anak akan mengalami perkembangan dalam inderanya. Berikut psikososial menurut Erik Erikson, di mana yang pertama yaitu harapan. Tahap pertama 0-1,5 tahun dalam hal ini terkait kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap kedua tujuan 1,5 tahun sampai 3 tahun. Hal ini terkait otonomi versus rendah diri. Di tahap ketiga, usia 3-5 tahun, hal ini terkait inisiatif versus rasa bersalah. Di tahap keempat, usia 5-12 tahun, perkembangan anak sudah mencapai produktivitas versus inferioritas. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan pertama adalah apabila anak atau hal ini pendidik mampu memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon atau suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup, serta membuat diri anak menyadari nilai-nilai dirinya sebagai manusia, yaitu individu mampu sebagai anggota masyarakat. Apabila semua unsur tersebut terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua, menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Menurut saya, nilai-nilai yang perlu dikuatkan dan ditebalkan oleh seorang guru penggerak yaitu yang pertama, bagaimana seorang guru penggerak mampu mendorong kemampuan dirinya untuk bersifat inovatif. Yang kedua, reflektif.
bagaimana sebagai seorang guru mampu melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, kolaboratif. Bagaimana seorang guru penggerak mampu menjalani kerjasama dan juga komunikasi yang baik. Nilai selanjutnya adalah inovatif. Bagaimana berpikir kreatif dan memiliki gagasan yang baik. Yang kelima, yang terakhir, yaitu berpihak kepada murid. Seorang guru penggerak harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Demikian video tugas saya kali ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.